Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Amalia dari kelas RH8 dengan NIM 220203. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi komputer. Definisi komputer. Komputer adalah perangkat elektronik yang menerima, menyimpan, dan memproses data menjadi informasi secara sistematis atau logis, sesuai dengan serangkaian instruksi yang diprogram. Program-program ini akan memungkinkan komputer untuk melakukan berbagai macam tugas. Yang kedua, ada manfaat komputer. Komputer telah terbukti sangat memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat di era masa kini. Komputer pada dasarnya memang perangkat yang diciptakan untuk mempermudah pekerjaan manusia, yaitu diantaranya yang pertama menjadi sarana komunikasi, yang kedua membuat pekerjaan menjadi lebih mudah, yang ketiga sebagai penunjang pendidikan, dan yang keempat sebagai penunjang bisnis, yang kelima ada sebagai media hiburan, selanjutnya ada sebagai gudang informasi, dan yang terakhir dapat mempercepat pekerjaan. Yang ketiga ada proses kerja komputer. Proses cara kerja komputer yaitu dimulai dengan mengambil informasi atau input. Input kemudian dilakukan oleh manusia sebagai pengguna atau user. Informasi dimasukkan oleh pengguna melalui perangkat input. Perangkat input kemudian mengubah informasi menjadi data digital yang dapat dipahami komputer, yaitu bahasa biner 1 dan 0. Setelah informasi diinput, informasi akan disimpan sebagai memori oleh komputer. Data input yang disimpan dalam RAM kemudian bisa diolah oleh CPU sebagai otak dari komputer. Segala macam perintah yang diinput oleh CPU dengan bantuan dari RAM. Setelah data selesai diolah, baru kemudian data dapat disimpan secara permanen dalam memori persisten. Yang selanjutnya ada jenis-jenis komputer. Jenis-jenis komputer yaitu diantaranya ada PC atau personal komputer, yang kedua ada komputer seluler, yang ketiga ada komputer desktop, yang keempat ada komputer laptop, yang kelima ada komputer hybrid, yang keenam ada komputer superkomputer, dan yang terakhir ada komputer mainframe. Yang selanjutnya yaitu pengertian Microsoft Word. Microsoft Word adalah sebuah program yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office. Berfungsi sebagai perangkat lunak pengolahan data melalui membuat, mengedit, dan memformat dokumen. Perangkat lunak pengolah kata adalah program yang digunakan untuk mengolah dokumen berupa teks, misalnya surat, kertas kerja, brosur, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada pengertian Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah sebuah program aplikasi lembar kerja yang dibuatkan dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation yang dapat dijalankan pada Microsoft Windows dan macOS. Aplikasi ini merupakan bagian dari Microsoft Office. Yang selanjutnya ada fungsi Microsoft Excel. Fungsi Microsoft Excel yaitu diantaranya membuat, mengedit, mengurutkan, menganalisis, dan meringkas data, menghitung aritmatika dan statistika, membantu penyelesaian soal logika dan matematika. Microsoft Excel juga bisa digunakan untuk membuat diagram. Yang selanjutnya yaitu fungsi Microsoft Word. Fungsi Microsoft Word yang pertama adalah membuat dokumentasi teks. Bisa dibilang ini adalah fungsi utama dari software ini. Kamu bisa menuliskan kata-kata yang kamu mau, misalnya kamu bisa menulis cerita yang akan dibukukan, lalu bisa menulis laporan, skripsi, karya ilmiah, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu ada Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint ini adalah sebuah program komputer untuk presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft di dalam paket aplikasi kantoran mereka, Microsoft Office. Selain Microsoft Word, Microsoft Excel, Access, dan beberapa program lainnya. PowerPoint ini berjalan di atas komputer PC berbasis sistem operasi Microsoft Windows.
dan juga Apple Macintosh yang menggunakan sistem operasi Apple macOS. Meskipun pada awalnya aplikasi ini berjalan di atas sistem operasi Xemix, aplikasi ini sangat banyak digunakan, apalagi oleh orang perkantoran dan pembisnis, para pendidik, siswa, dan trainer. Selanjutnya ada fungsi Microsoft PowerPoint. Fungsi Microsoft PowerPoint yaitu diantaranya ada sarana untuk mempermudah melakukan sebuah presentasi, yang kedua ada membuat materi presentasi, yang ketiga memudahkan pembuatan pengaturan dan mencetak berbagai slide, yang keempat memberikan materi agar mudah dipahami, yang kelima membuat bahan presentasi lebih hemat karena menggunakan soft copy dan tidak menggunakan kertas. Yang keenam ada membuat audiens atau pendengar bisa mencetus ide atau gagasan baru. Yang terakhir ada menyampaikan permasalahan, solusi, dan cara kerja menjadi lebih sederhana. Itulah materi yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.